Seperti layaknya kota-kota besar di Indonesia, kota Jayapura berkembang sangat pesat. Urbanisasi penduduk dari luar Papua yang datang ke kota Jayapura memberikan warna tersendiri dalam interaksi sosial masyarakatnya. Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi Papua saat ini semakin berkembang pesat. Sebagai kota berkembang, kota Jayapura menjadi akses keluar masuknya penduduk yang datang untuk menggantungkan nasib mereka. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita terjadi begitu saja. Dalam berinteraksi sosial, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti tren dan gaya hidup yang diterima dari luar tanpa adanya filter yang baik. Perubahan-perubahan sosial masyarakat di kota Jayapura terlihat dari gaya hidup seperti di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Penyimpangan orientasi seksual pun terjadi di kalangan masyarakat kita. Percaya tidak percaya, perubahan sosial ini lahir dengan sendirinya. Seperti keberadaan LGBT dan LSL atau men sex with men yang tanpa tidak sengaja terjadi begitu saja. Saya tinggal di kota besar, Di situ yang mempunyai tuntutan kehidupan yang tinggi. Maksudnya begitu, kita zaman-zaman kuliah begitu, kita kepengen hidup yang serba wala begitu. Akhirnya secara tidak sengaja, maksudnya maaf kalau saya berkata kasar gitu, maksudnya saya dulu mungkin bilang dipiara begitu sama orang yang beragam, ya begitulah. Tapi kedepannya memang untuk keluar dari dunia ini sulit. Walaupun pada kenyataannya memang saya sudah jadi pegawai negeri dan ya hidup yang lumayan lah. Maksudnya untuk meninggalkan, memang sih sekarang sudah tidak begitu. Makanya saya aktif di organisasi ini dan untuk menjadi inspirasi kepada teman-teman saya bahwa saya dulu memang bagian dari komunitas ini. Keberadaan LSL di kota Jayapura ditengarai akibat faktor urbanisasi pola hidup bermasyarakat. Dimulai dari penduduknya, penerimaan pola hidup, dan persoalan ekonomi, sekalipun masih ada faktor lain yang mengarainya. LSL itu yang sebenarnya pertama LSL itu dikenal dengan istilah MSM. Men sex with men, ya. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi LSL, lelaki seks dengan laki-laki, ya. Bukan lelaki suka laki-laki, bukan, tapi lelaki yang seks dengan laki-laki. Jadi di sini LSL itu luas pengertiannya. LSL ini walaupun orang yang sudah berumah tangga, punya istri, tapi kalau dia masih kadang dia seks dengan laki-laki, ini kita kategorikan sebagai LSL. Ya, walaupun dia hetero, tapi suatu saat dia bisa butuh variasi dengan seks dengan laki-laki, itu masuk golongan LSL. Ya, kemudian kita bisa bedakan di sini LSL memang ini lingkupnya besar. Ya, lingkupnya besar. Bedanya gay, kalau gay itu memang sudah masuk bagian LSL. Tapi yang saya bisa jelaskan di sini, kalau mungkin yang kita bisa pahami, kalau gay itu pada umumnya ada main perasaan, ya, batin yang main. Tapi kalau LSL itu secara kasar saya bilang, habis nge-seks ya sudah selesai, atau bisa dengan kata lain cinta satu malam. Penyimpangan orientasi seksual seperti ini seringkali disebut masyarakat awam sebagai bagian terkecil dari penularan virus HIV/AIDS. Perubahan sosial seperti ini sering mengantar kita antara stigma dan diskriminasi kepada kaum LSL.
Namun kesadaran kaum ini sangat tinggi dalam pencegahan dan penularan virus HIV/AIDS. Organisasi yang telah terbentuk dalam komunitas sering dipakai untuk bersosialisasi terkait dengan pentingnya sex education dan pencegahan penularan HIV dengan penggunaan kondom. Saya ditunjuk sebagai koordinator lapangan di LSL ini. Sangat susah untuk merangkul mereka. Saya door to door, akhirnya saya bawa jalan mereka, akhirnya mereka punya kepilihan. Akhirnya sekarang sudah di level nasional, sudah masuk jaringan GWL-INA, dan secara bergantian saya ada jadwalnya ke sana, dibiayai atas GWL-INA untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kemudian salah satu cara juga saya ini ada beberapa yang memang yang terkenal di LSL itu yang dibilang cakep atau jadi lagi naik daun lah istilahnya. Bahasa gaulnya gitu. Yang lagi naik daun, yang ada beberapa di sini itu yang saya rangkul mereka yang pernah saya ikutkan untuk pelatihan dasar dulu supaya dia bisa jadi ikon di teman-teman. Ada beberapa, kemudian ada di, ya tidak bisa disebutkan tempat-tempatnya, yang itu kurang lebih sudah 20 orang baik berupa karyawan swasta atau ada beberapa di instansi pemerintah yang pernah kita namakan pendidik sebaya atau peer educator, ya. Itu yang bisa dengan sebagai harapan kita, dia bisa kepanjangan tangan kita supaya bisa memberikan lagi penyuluhan kepada teman-teman sebayanya dan bekerja seks. Di sini memang saya utamakan merangkul mereka yang saya biasa sebut kucing-kucing, ya, karena memang pada kenyataannya di sini ada yang bisa disewa-sewa begitu, baik itu waria yang sewa dia ataupun lelaki yang dari luar kota. Memahami pentingnya sex education di kalangan LSL, kaum ini bekerja sama dengan KPA Kota Jayapura sebagai organisasi yang mempunyai tugas dalam memberikan sosialisasi sex education terkait dengan pencegahan penularan virus HIV/AIDS dengan penggunaan kondom. Selain itu, KPA sebagai wadah perlindungan hukum bagi kaum LSL. Penggunaan kondom ini tidak susah, ya, tidak susah, karena kita tahu kalau LSL itu tingkat pendidikannya bagus, pemahamannya bagus, dan untuk kesadaran diri tentang kesehatannya juga bagus. Jadi penggunaan kondom itu tidak susah dan mereka biasanya sudah mengakses semua. Ya, memang ada beberapa yang memang yang sudah terinfeksi itu, ya, di mana lagi harapan dari pemerintah itu semoga di program-program ini selalu diikut sertakan kaum LSL ini supaya ikut memberikan andil, ikut berpartisipasi dari program ini. Penularan virus HIV/AIDS tidak hanya terjadi melalui hubungan seks yang menyimpang. Tak begitu sedikit, bahkan cenderung banyak, penularan virus HIV/AIDS ini akibat pola hidup sembrono yang tidak dijaga. LSL kami biasa periksa karena faktor risikonya mereka, ya, faktor risiko, dan kami biasa pengambilan sampelnya 2, ya, dari depan dan belakang. Kami tetap anjurkan untuk yang pertama, untuk pencegahan jangan sampai kena HIV EMS ini, ya. Yang pertama kami hanya anjurkan sudah konseling, perilaku apa semua. Kami tidak bisa memaksa, hanya menganjurkan kalau boleh untuk berpasangan atau berhubungan sesama jenis itu pakai kondom. Karena apa? Kalau lewat anus itu kan
gampang sobek karena tidak ada pelicinnya. Ya, itu aja kami sampaikan ke mereka, dan menurut mereka sih kalau datang iya saja kami akan pakai, tapi masih dapat masih banyak yang kami temui mereka tidak pakai. Perubahan sosial dan stigma LSL sebagai bagian penularan HIV/AIDS tak sepantasnya dijadikan diskriminasi bagi kaum ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataan memang ini ada, dan ada yang merasa nyaman, ada yang cuma pelarian, ada yang faktor ekonomi. Mungkin penerimaan itu kita tidak berharap yang muluk-muluk ya, karena kita ini masih Indonesia yang tidak mengakui itu. Jadi itu yang kita harapkan, karena ke depannya pasti kaum LSL ini pada saatnya juga akan menikah. Perubahan sosial yang terjadi dengan segala macam resikonya tak bisa kita hindari, bahkan untuk melarikan diri dari resiko-resiko negatif yang muncul di kalangan masyarakat kita. Penularan virus HIV/AIDS bisa dicegah dengan abstain, tidak melakukan hubungan seks, bersikap setia pada pasangan, kondom digunakan dengan tepat dan konsisten, dihindari narkoba dan alkohol, dan edukasi kepada teman dan keluarga. Sekarang, tinggal bagaimana masyarakat kita mampu menyikapinya dengan baik, memahami dan membentengi diri dengan kekuatan iman kepercayaannya. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat kita cenderung mengikuti tren dan perkembangan dunia. Perilaku-perilaku penyimpangan seksual dan perubahan sosial pun kini mulai muncul di kalangan masyarakat kita. Keberadaan LGBT yang terbentuk di dalam organisasi-organisasi komunitas populasi kunci semakin marak dalam interaksi sosial kemasyarakatan di Kota Jayapura. Seperti halnya IWAJA, Ikatan Waria Jayapura, yang sejak dahulu telah ada di Kota Jayapura dan mulai diterima oleh masyarakat kita saat ini. Perilaku-perilaku kasar pun sebelumnya diterima komunitas ini dalam berinteraksi dengan masyarakat. Setiap kita jalan kemana saja berarti kita dapat masalah. Bisa kita diejek, dilempar, bahkan kita sering dipukul dulu. Tapi dari tahun 98 sampai sekarang ini ya kita sudah diterima di masyarakat. Semakin tahun semakin hari kualitas dan prestasi dari teman-teman waria itu sendiri sudah sangat baik sekali. Mereka sudah lebih berpotensi, mereka sudah lebih mempunyai intelektual yang lebih baik, mereka lebih mempunyai attitude yang sudah lebih baik, dan bahkan ada teman-teman waria yang dari Jayapura khususnya Papua yang sudah bisa membawa nama daerah ini ke kancah nasional dan berhasil meraih predikat tertinggi. Jadi itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa, sehingga saya dan beberapa teman dan juga ketua umum kita Ibu Sari untuk kita kembali untuk memajukan dan membawa akan organisasi yang sudah pernah ada untuk menjadi ada lagi. Diskriminasi dan stigma yang beredar di kalangan masyarakat awam bahwa perilaku penyimpangan sosial oleh komunitas populasi kunci ditengarai sebagai salah satu pintu masuk penyebaran virus HIV/AIDS. Semua orang perilaku berbeda-beda,
Jangankan waria, manusia-manusia normal pun perlakuannya melebihi dari kita. Tapi waria tidak semua seperti itu. Waria ada yang pengusaha, mereka wira swasta paling banyak waria. Kalau masalah waria-waria malam itu ada beberapa aja, itu berperilaku mereka masing-masing. Karena setiap manusia kan pribadinya berbeda-beda. Jadi mohon maaf kalau masyarakat mau menjudge kita penyebabnya hal HIV dan AIDS, itu sudah salah. Semakin maraknya stigma yang beredar, semakin pula mendiskriminasi komunitas ini dalam perilaku penyimpangan seksual. Kalau di kalangan waria, maaf saja kalau masyarakat semua menjudge waria itu salah satu untuk orang terinfeksi dengan berhubungan dengan waria atau dengan gay atau manapun. Maaf saja kalau waria, mungkin waria sudah berapa kali sudah